kita bicara transportasi khusus Mhm. Jabodetabek, itu kan sebenarnya ada 3 siklus ya kalau saya perhatikan. Jadi kalau kita bicara sebelum pandemi itu kondisi normal, di mana pada saat itu penumpang angkutan umum cukup baik. Jadi kalau saya punya data, mungkin nanti Pak Joko mau dikoreksi. Uh, Penumpang komuter lain itu bisa sampai 1,2 juta penumpang per hari. Transjakarta pernah mencapai 800 ribuan penumpang per hari. Ya. Nah pada saat pandemi semua drop. Ya. Nah sekarang pandemi selesai, sekarang saat recovery. Nah angka yang tadi saya sebutkan tadi belum sampai ke back to normal. Jadi artinya di sini ada dua hal. Kenapa kemacetan terjadi? Masyarakat sebagian yang tadinya menggunakan angkutan umum belum kembali menggunakan angkutan umum. Ditambah lagi mungkin juga ada orang yang mulai beraktivitas, jadi ada penambahan-penambahan. Itu yang challenge kita bagaimana untuk membalikan fungsi angkutan umum yang kapasitasnya tadi cukup tinggi tapi belum dipakai secara maksimal. Memang saat ini saya belum punya dapat angka yang konkret. Berapa sih sekarang penumpang harian dari komuter lain? Berapa sih penumpang dari Transjakarta dan berapa penumpang dari MRT? Mungkin itu salah satunya Mbak. Jadi kenapa Jakarta sekarang setelah orang mulai beraktivitas ya lumayan lah pergerakan waktunya perjalanan dengan indikasi waktu perjalanan lebih lama, mungkin kecepatan lebih rendah, khususnya pada jam-jam puncak. Sedikit ini melanjutkan dari Pak Joko begitu ya, ini khususnya untuk pengendara motor. Ini kalau misalkan kita lihat wilayah-wilayah penyangga itu kan justru umumnya tidak terlayani transportasi massal yang memadai begitu ya. Ini sebenarnya bagaimana sih mengurai masalah masalah tersebut gitu? Oke, tadi saya katakan bahwa sebenarnya di angkutan umum itu ada kapasitas yang disediakan yang belum terpasang ya, belum digunakan. Hmm. Jadi kalau kebetulan saya tinggal di daerah penyangga ya, di daerah penyangga itu dulu banyak uh, parkir-parkir area di gerbang tol ya, di dekat stasiun dan banyak lagi lah masyarakat berbisnis itu. Dan sekarang kalau saya perhatikan itu belum penuh gitu ya. Jadi masyarakat langsung yang biasanya mereka sebelum pandemi naik motor dari rumah sebagai first mile mereka itu ke tol untuk naruh motor naik bus. Nah sekarang belum kembali. Maka ini masalahnya saya di situ ya. Kenapa mereka lebih milih sekarang langsung ya buat kendaraan motor ke tempat tujuannya ke Jakarta. Itu yang Pak Joko sampaikan yang di daerah pinggiran. Pinggiran memang habitnya seperti itu. Mereka naruh mobil, naruh motor. Dulu waktu kita juga seperti di daerah Bodetabek banyak Hmm. menyiapkan angkutan shuttle. Ya kita sebut kemarin itu angkutan perumahan, angkutan perumahan yang langsung menuju ke tempat-tempat seperti di Jakarta. Itu pun belum kembali normal. Jadi banyak trayek yang tutup karena demandnya memang kurang sekali ya. Jadi kalau saya lihat tantangannya bagaimana mengembalikan itu lagi ya masyarakat yang dulu sudah mencintai angkutan umum daerah pinggiran sekarang biar kembali. Ini kita lagi cari cara juga bagaimana untuk meningkatkan itu. Selain memang kita dari BPTJ mencoba memperkuat di kota itu sendiri. Sebenarnya dengan dana terbatas sebetulnya mencoba di Bogor dengan adanya bis kita ya mungkin Pak Joko sudah pernah melihat sendiri ya lumayan artinya antusias masyarakat Bogor menggunakan angkutan umum ya di Bogor. Nah kita mencoba kalau Tangerang tadi ada dengan anggaran Pemda sebenarnya kita mengajak seluruh kota yang ada di Bodetabek ayo sama-sama bagaimana kita kembangkan angkutan kota biar paling tidak bukan sama seperti Jakarta tapi dimulai masyarakat cinta gunakan angkutan umum lagi. Memang tantangannya bagaimana merayu masyarakat untuk menggunakan angkutan umum ya. Kalau kita melarang mereka menggunakan sepeda itu agak berat. Jadi kita harus compete dengan pengguna sepeda motor. Jadi kita harus memberikan pelayanan angkutan umum terbaik. Saya pikir nanti ada pergerakan yang agak berubah signifikan pada saat LRT Jabodebek beroperasi. Ya, itu kan di dua koridor utama, ya, dari Bekasi dan dari Cibubur. Ya. Mungkin Mhm. petanya akan berubah. Karena yang ditawarkan dari LRT Jabodebek adalah waktu. Ya, dari Bekasi sampai ke Duku Atas hanya 40 menit. Mungkin dengan menggunakan mobil pribadi, nggak akan sampai 40 menit. Mungkin hampir 1,5 jam. Itu challenge-nya seperti itu. Memang Baik. kita juga lagi menyiapkan juga bagaimana tempat-tempat parkir untuk itu. Mungkin itu, Mbak. Baik, Pak Sigit bicara transportasi umum begitu ya, apakah ada rencana penambahan bus layang dalam waktu dekat? Kalau penambahan kita menawarkan ke seluruh operator ya, yang pernah beroperasi, ayo masuk lagi. Sambil jalan juga kita mengedukasi untuk kembali naik angkutan umum. Jadi di beberapa daerah penyangga itu
yang saya tahu persis kayak di Tangerang, Bekasi, itu ada bisnis besar yang mereka berangkat dari tempat strategis ya, dari mall atau di pusat keramaian, mereka berangkat langsung menuju ke tempat strategis lagi di Jakarta mencoba ya. Dan kalau di Bekasi yang saya tahu, kayak Transjakarta juga masuk ke Jakarta, ya masuk dari Jakarta ke Bekasi ya. Walaupun tarifnya premium mereka ya. Jadi masyarakat juga berminat itu. Tinggal bagaimana mengembalikan tadi yang semula mereka pakai order itu shifting lagi pindah ya. Jadi pemerintah menyiapkan. Memang ini kan investor swasta ya. Jadi kita juga swasta mungkin juga agak berat kalau penumpangnya tidak pasti. Tapi kita mencoba bersama-sama bagaimana meningkatkan, meyakinkan itu. Nilai jualnya cuma satu, nilai waktu ya. Kalau mereka lebih cepat ya, mungkin masyarakat juga akan tertarik pindah ke angkutan umum lagi. Baik, artinya koridor tambahan atau koridor layang seperti koridor 13 tak ada tambahan begitu ya Pak? Iya, kalau di Jakarta kan sudah ada 14 koridor atau berapa ya sudah ya. Tapi yang saya bicarakan tadi yang dari Jakarta keluar ya. Jakarta keluar ke Bekasi ke daerah penyangga ya. Itu belum back to normal lagi. Banyak trayek yang dulu pernah mereka miliki belum dijalankan lagi ya. Karena demand-nya sangat-sangat rendah. Kita berharap juga dalam waktu dekat kita coba ya. Kita siapkan lagi mulai dengan 1 bus, 2 bus sampai demand-nya kembali normal ya, tingkatkan frekuensinya.